Selamat pagi anak-anak ibu, kita akan memulai aktivitas kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan teduh pagi, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Kita nyanyi bersama-sama ya, 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa ya anak-anak ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami di dalam istirahat semalam dan sekarang kami dapat bangun dalam keadaan yang baik. Sebentar kami akan beraktivitas Tuhan, tetapi sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajak kami untuk duduk diam, mendengarkan dengan baik sehingga kami dapat mengerti firman yang hendak Kau sampaikan. Sampaikan suara hati-Mu supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, hari ini kita akan membaca dari Mazmur 108. Anak-anak ibu baca dari rumah, ibu baca dari sini. Kita mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan, nak, supaya setiap pagi, setiap hari Tuhan menyertai kita, membimbing kita melalui firman-Nya ya. Jangan ada yang main-main, kita akan baca bersama-sama. Ibu baca dari sini, kalian akan baca dari rumah. Mazmur 108. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikhem dan lembah Sukot, hendaklah kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah perlindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Iya, hari ini Mazmur 108 yang ditulis oleh Daud, ya, ditulis di sini adalah Mazmur Daud, berarti penulis Mazmur ini adalah Daud. Daud selalu di dalam setiap kehidupannya menyertakan Tuhan. Dia selalu bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Di Mazmur 108 ini menyatakan rasa syukur dia karena dia sudah menguasai banyak bangsa. Dia sudah mengalahkan, dan di dalam setiap perang Daud berhasil menang. Ya, kehidupan Daud yang begitu baik, kehidupan Daud yang mengandalkan Tuhan, menyatakan bahwa dia sangat bersyukur karena Tuhan itu selalu memimpin perjalanannya. Orang yang dipimpin Tuhan akan selalu berhasil, tetapi orang yang dipimpin Tuhan juga bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Daud pun pernah jatuh dalam dosa. Tapi
Daud selalu bersyukur dengan atas apa yang ada di dalam dirinya. Keberadaan apapun di dalam dirinya dia bersyukur. Semua bangsa yang ada di sekelilingnya dia syukuri. Ketika dia menang perang dia syukuri. Ketika dia mengalahkan satu bangsa dia syukuri. Semua suku-suku yang ada di sekelilingnya dia syukuri. Ya, tadi disebut Manasye, suku Yehuda sebagai tongkat kerajaannya karena Daud adalah suku Yehuda. Dia bersyukur karena apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupannya. Itu Daud. Sekarang nak, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa bersyukur dalam keadaan yang susah? Atau kita bersyukur hanya ketika kita senang? Ketika kita bahagia, ketika kita punya berkat, ketika kita diberkati Tuhan, ketika ulangan atau ujian kita dapat baik, kita bersyukur. Ketika kita naik kelas, kita bersyukur. Ketika kita dapat handphone baru, kita bersyukur. Ketika kita dapat hadiah, kita bersyukur. Tetapi ketika kita mendapat masalah, ketika ujian kita mendapat jelek, ketika masalah-masalah datang, ketika kita diomelin sama mama, ketika kita dihukum sama mama karena kesalahan kita, apakah di situ kita masih bisa bersyukur? Oh, bersyukur ya. Ketika kita dihukum oleh mama, kok bersyukur sih Bu? Iya, karena ketika kita berbuat salah dan kita dihukum, kita harus bersyukur. Masih ada yang mengingatkan kita sebelum kita jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam dan masuk ke neraka. Masih ada yang menegur kita, masih ada yang mengingatkan kita, bersyukur. Ketika Tuhan menghukum kita melalui orang-orang di sekitar kita, kita bersyukur. Ketika kita mengalami masa pandemi ini, apakah kita bersyukur atau bersungut-sungut? Aduh ibu udah bosen. Belajar daring. Di rumah terus. Gak ada jalan-jalan, gak ada ketemu temen. Gak ke sekolah, bosen. Sama, ibu juga bosen di rumah. Tapi di dalam keadaan itu, kita belajar bersyukur. Tuhan mengajarkan syukur yang lebih-lebih lagi ketika masa pandemi ini. Apakah kita bisa bersyukur ketika kita ada di rumah aja? Ketika kita tidak bisa bertemu teman-teman, kawan-kawan kita hanya via telepon. Tapi itu pun udah bersyukur karena Tuhan sudah membuat satu alat telekomunikasi yang maju. Ya, bisa video call, bisa melihat orang di luar sana yang lagi telepon sama kita ngapain ya? Apakah dia melihat kita ataukah dia lagi main-main dengan yang lain? Bersyukur. Hari ini kita diajarkan sama Tuhan bagaimana kita bersyukur di dalam setiap keadaan kita, apapun itu. Ketika senang bersyukur, ketika susah bersyukur. Ketika dalam kesulitan bersyukur, apalagi ketika kita bahagia, kita harus lebih bersyukur lagi. Rasa syukur harus ada di dalam kehidupan kita sehingga kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari anak-anak ibu, mulai dari hari ini dan seterusnya ke depan dan ke depan kita bersyukur dengan hari-hari kita. Apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, kita alami, kita mau bersyukur. Ya, pagi ini kita belajar tentang bersyukur. Anak-anak ibu, kita harus belajar bersyukur. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Kami mau belajar bersyukur Tuhan, bersyukur dan bersyukur di dalam setiap keadaan. Engkau memberikan situasi yang sulit, kami bersyukur. Engkau memberikan kami kebahagiaan, kami bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri setiap berkat yang Kau izinkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin setiap kami, Engkau memimpin semua kami. Anak-anak kami Engkau pimpin Tuhan. Orang tua murid Kau pimpin, para guru Kau pimpin Tuhan. Kau jaga-jagai kami dari virus yang ada. Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah kami mempersembahkan tubuh kami dan kami belajar untuk bersyukur untuk hari-hari kami.
dan kehidupan kami yang masih Kau izinkan Tuhan. Terus hari lepas hari kami belajar untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun langkah kaki kami menapaki hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Ibu, teduh paginya sudah selesai. Kita akan belajar daring. Jangan ada yang tidur lagi ya. Langsung kita ke Google Classroom dan belajar. Selamat pagi anak-anak Ibu.